Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Al-ayat. Duyufur Rahman rahimahumullah. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat sehat, nikmat waktu luang, sehingga kita masih bisa untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Duyufur Rahman rahimahumullah taala. Sejatinya manusia mempunyai program, yang mana program tersebut memiliki tujuan. Halnya seperti kedua orang tua, yang mana mereka mempunyai program untuk mendidik anaknya menjadi generasi yang baik, bisa berupa harta ataupun yang lainnya. Tetapi ketika ajal Allah telah tiba kepada kita, kemudian kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana Duyufur Rahman rahimahumullah taala yang akan kita pertanggungjawabkan kepadanya? Sedangkan kita yang dulu memprioritaskan anak kita, yang dulu kita mengorbankan jiwa raga kita, tetapi ketika sudah hadir malakul maut kepada kita, kemudian anak kita tidak bisa memandikan jenazah kita, lantas bagaimana Duyufur Rahman? Maka dalam hal ini anak dibagi menjadi 4 bagian, 4 makna atau makna dalam bahasa Arab. Yang pertama yaitu ibnun, anak senasab. Yang kedua yaitu zinatun, anak sebagai perhiasan. Yang ketiga yaitu dzurriyyatun, anak yang senantiasa melanjutkan kebaikan kedua orang tuanya. Yang terakhir yaitu waladun, anak yang senantiasa berbakti kepada orang tuanya. Maka dalam hal ini, apabila timbul pertanyaan bagaimana menjadi generasi emas atau generasi khalafun, generasi yang baik, bukan generasi khalafun, generasi yang buruk, maka generasi yang baik yaitu yang senantiasa mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka takwa terbagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama yaitu mu'ahadah, senantiasa mengingat janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 17 kali dalam sehari. Dalam Quran surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Maka Duyufur Rahman rahimahumullah, kita sudah berjanji kepadanya. Lantas bagaimana perilaku kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, akhlak kita terhadap Allah Subhanahu wa taala? Kemudian ketika kita telah tiba kepada dunia ini, kita telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Apakah aku ini Tuhanmu? Lantas bagaimana jawaban kita? Ya, Engkau Tuhanku. Generasi yang baik yaitu generasi yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu muraqabah, senantiasa mengikut sertakan Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusannya. Kalau dalam tingkatan kebaikan, ini merupakan tingkatan ahsan. Kemudian yang ketiga yaitu muhasabah, senantiasa introspeksi diri terhadap kesalahan. Tidak menyalahkan orang lain, tetapi lebih introspeksi kepada diri kita sendiri. Maka dalam Quran surat Al-Hasr ayat 18, Ya ayyuhalladzina amanu
Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayat. Jadikan hari esok lebih baik dari hari sekarang, yaitu akhirat, jannah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Quran surat Al-Isra, Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Jadikan Al-Quran ini menjadi amal bagi kalian. Generasi yang baik yaitu senantiasa muhasabah, lebih peka terhadap kesalahan dirinya masing-masing. Maka Dhaifur Rahman rahimahullah, jadilah generasi yang baik kholakun, bukan kholakun, yaitu yang buruk. Kemudian yang terakhir yaitu mujahadah, bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Generasi yang baik, generasi yang kholakun, senantiasa bersungguh-sungguh. Apabila kita diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersungguh-sungguh menjalankannya. Tapi jangan sampai ketika kita diuji oleh manusia, kita takut terhadap manusia. Maka dari ini, ketika generasi yang baik, yaitu generasi yang khair, generasi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memilih, Allah pun yang memilih kita untuk menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 133 menjelaskan, surga yang seluasnya bagaikan langit dan bumi hanyalah untuk orang yang bertakwa. Maka dari itu, generasi yang baik senantiasalah bertakwa kepada Allah, sehingga jannah Allah Subhanahu wa taala senantiasa untuk kita. Maka dari itu, kutipan dalam Tadhkiratus Sami wal Ilmi wal Mutakalim, tidak akan ada keutamaan kecuali orang-orang yang utama. Maka dari itu, jadilah orang yang utama, orang yang pertama, orang yang menjadi pendorong, bukan menjadi orang yang menjerumuskan generasi yang selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.